belakang itu harus menyampaikan kenapa kok kita mengambil topik itu. Apa pentingnya sih mengambil topik tentang kinerja keuangan gitu ya di perbankan misalnya, atau kinerja keuangan di perbankan syariah misalnya, atau kualitas audit yang ada di Indonesia gitu ya, bagaimana kualitas audit. Nah, itu harus disampaikan di latar belakang apa gitu ya, fenomena yang terjadi gitu ya, sehingga kalian mau mengangkat topik tentang kualitas audit gitu ya, tentang kinerja keuangan gitu ya, atau topik-topik yang lain yang menjadi apa isu gitu ya dari penelitian ini. Jadi harus dimulai dari ada apa nih fenomenanya, kenapa nih gitu ya. Kalau untuk gampangannya mungkin fenomenanya itu mungkin kalau dalam suatu perusahaan gitu ya, atau misalnya tentang kualitas audit gitu ya. Kok sekarang banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan gitu ya, terbukti melakukan kecurangan dalam melaporkan keuangannya gitu ya. Atau kok sekarang banyak sekali kantor akuntan publik itu yang terkena sanksi gitu ya, atau malah diberhentikan ya, nggak boleh atau menjalankan lagi prakteknya ya dalam memberikan pelayanan jasa audit gitu ya. Kemudian atau mungkin kok suatu perusahaan ini, kalau untuk studi kasus misalnya ya, penjualannya kok turun terus ya dari waktu ke waktu. Nah, itu merupakan contoh fenomena yang bisa diangkat gitu ya, yang harus disampaikan dulu ya di latar belakang sebagai pembuka gitu ya, sebagai paragraf pembuka, bahwa ada sesuatu yang penting nih yang terjadi gitu ya, yang sehingga menarik ya untuk diteliti. Nah, yang sering terjadi ketika seorang mahasiswa itu mau meneliti suatu topik gitu ya, di latar belakang itu ceritanya itu terlalu jauh gitu ya, Eh, terlalu jauh menceritakan globalisasi dunia seperti itu ya. Fokus ke terlalu luas sekali, padahal mungkin yang dibahas itu hanya satu perusahaan aja gitu ya, dan mungkin lokasinya pun mungkin hanya di Jakarta Selatan saja misalnya gitu ya. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi sebisa mungkin ketika menyampaikan itu to the point gitu ya, isunya tidak melebar, nggak kejauhan gitu ya pendahuluannya, fenomenanya. Kalau misalnya nanti tentang UMKM, carilah fenomena ada apa di UMKM-nya gitu ya. Kadang-kadang kan kalian suka dapat tempatnya dulu gitu ya. Kebetulan ada tempat yang bisa dipakai untuk penelitian. Nah, itu kan kemudian akhirnya ditarik ke atas gitu ya, tentang UMKM, baru dicari ada apa nih kira-kira di UMKM gitu ya. Misalnya kalian mempunyai kemudahan untuk akses di UMKM, baru kalian nanti cari problem apa misalnya di UMKM. Oh, ternyata UMKM itu sangat sulit gitu ya memperoleh pendanaan misalnya. Nah, nanti baru dari sana dapat fenomena ya, bahwa ternyata di UMKM itu sangat sulit, masih banyak kecurangan yang terjadi di sana, atau pemahaman literasi terhadap keuangannya sangat rendah. Nah, itu bisa ditarik ke sana. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomongin tentang globalisasi gitu ya. Jadi fokus fenomena apa gitu ya yang ada. Nah, kemudian setelah itu, setelah menyampaikan fenomenanya gitu ya di latar belakang, kemudian harus disampaikan juga gitu ya secara teorinya itu tentang isunya, baik itu kalau ini contohnya misalnya tentang balance scorecard ya, nanti disampaikan teorinya tentang balance scorecard itu apa gitu ya, tentang misalnya kinerja keuangan nanti disampaikan. Jadi secara teori itu kinerja keuangan itu kenapa sih penting gitu ya, atau kualitas audit itu juga kenapa penting misalnya kalau tentang kualitas audit. Nah, itu harus eh, apa namanya disampaikan ya di latar belakang, yang kemudian didukung juga dengan bagaimana fenomena penelitiannya. Jadi eh, kita perlu menyampaikan selain ilustrasi teoritis ya terkait isu yang akan diteliti, nanti juga dicari fenomena penelitian
penelitian gitu ya yang mendukung isu tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya tentang balance scorecard sebagai alat ukur kinerja, nah mungkin eh, kita akan harus mencari penelitian-penelitian yang menunjang bahwa balance scorecard itu memang misalnya belum banyak yang menggunakan sebagai pengukur suatu kinerja perusahaan, atau mungkin eh, ketika kita menulis tentang kinerja uh, keuangan atau kualitas audit. Nah, kita mencari fenomena penelitian gitu ya tentang kualitas audit yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya gitu. Jadi uh, yang itu dijadikan sebagai teori, fenomena pandangan teoritis dan fenomena penelitian gitu ya yang yang bisa uh, dipakai gitu ya untuk kita persuasif kepada pembaca ya. Kita kan menulis artikel ini kan kita memberikan gagasan kita secara tertulis yang nanti orang yang membaca tulisan kita itu setuju gitu ya dengan tulisan kita. Jadi kita membuat tulisan itu semacam persuasif, membujuk bahwa kalau menurut saya begini nih, ya ini penting karena bla 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 gitu ya. Ini penting, kinerja keuangan ini penting untuk diteliti karena ternyata semakin menurun aja nih kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, itu berdasarkan penelitian si A, si B, si C itu menunjukkan demikian adanya gitu ya. Atau juga tadi isu tentang kualitas audit gitu ya, ternyata banyak sekali KAP yang terkena sanksi gitu ya, tidak boleh untuk mendapatkan suspend gitu ya, nggak boleh melakukan praktek audit lagi gitu ya. Isu-isu seperti tersebut misalnya dan didukung juga ya oleh penelitian terdahulu sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah teori gitu ya bahwa kinerja itu penting atau kualitas audit itu sangat penting gitu ya, uh, atau balance scorecard itu masih sedikit yang menggunakannya gitu dalam perusahaan, kemudian masuk ke dalam penelitian sebelumnya. Nah, dalam penelitian sebelumnya itu minimal uh, 3 gitu ya, nggak kurang dari 3 judul yang kalian kutip gitu atau kalian citasi atau kalian jadikan rujukan atau jadi sebagai referensi untuk mendukung topik yang kalian ambil ya. Jadi di sini uh, nanti harus disajikan ya bagaimana review kalian ya terhadap publikasi ilmiah yang terkait dengan isu penelitian kita. Jadi kalau misalnya tentang kualitas audit ya udah cari artikel tentang kualitas audit gitu ya, yang menjadikan rujukan tadi ya penelitian sebelumnya yang sudah melakukan penelitian itu atau sudah meneliti itu menunjukkan hasilnya itu berbeda-beda misalnya. Nah, itu minimal per per isu itu jangan kurang dari 3 artikel ya yang kalian kutip. Seringkali mengutipnya itu hanya 1 artikel aja atau 2 ya. Sebaiknya itu lebih dari 3 ya untuk mengutipnya itu. Kenapa? Dari situ nanti kita akan melihat ada riset gap ya dari sana. Jadi menurut penelitian A itu tidak ada pengaruh, kemudian menurut penelitian B itu ada pengaruh, tapi pengaruhnya positif misalnya, atau pengaruhnya negatif gitu ya kalau bicara tentang logical thinking ya antar variabelnya. Jadi kalau misalnya kalian meneliti kan biasanya sekarang udah nggak regresi sederhana ya, jadi nggak hanya meneliti pengaruh X1 ke Y aja, tapi kan ada beberapa variabel gitu ya yang akan kalian teliti, beberapa aspek yang kalian teliti sehingga nanti kalian harus menjelaskan ya bagaimana keterkaitan antara variabel satu dengan yang lainnya. Ya, nah itu harus dijelaskan. Kemudian nanti dengan baca banyaknya penelitian yang kalian rujuk itu kalian akan bisa menemukan ya ada lubang atau gap atau perbedaan gitu ya penelitian tuh yang bisa kalian jadikan dasar gitu ya untuk menulis artikel ini gitu ya. Jadi contohnya misalnya setelah melihat atau mencari berbagai artikel, ini topik yang menarik tentang balance scorecard, ternyata mungkin belum banyak yang menguji materi itu gitu. Itu menjadi suatu
riset gap yang disebut dengan riset gap, atau misalnya sebenarnya sudah banyak sih yang meneliti bagaimana misalnya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit itu bisa berpengaruh ke integritas laporan keuangan misalnya. Nah, tetapi ternyata hasilnya itu masih berbeda-beda, gitu ya. Hasilnya masih inkonsistensi. Nah, kita bisa masuk dari sisi itu sebagai research gap sehingga kita masih apa namanya tertarik untuk meneliti kembali dan tentunya dengan sampel yang berbeda yang lebih banyak dengan tahun penelitian yang lebih panjang gitu ya dengan objek yang lebih berbeda. Nah, itu bisa kalian lakukan. Atau tadi mungkin belum banyak penelitian yang menguji tentang topik yang kita angkat gitu ya. Kemudian apa namanya atau macam-macam ya kalau ini mencontohkan misalnya tentang pajak, tentang kinerja keuangan, nanti disesuaikan ya untuk yang prodi dengan konsentrasi mungkin di marketing dan lain sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Prinsipnya di dalam apa namanya pendahuluan gitu ya, latar belakang masalah kurang lebih seperti itu ya. Kita ini contohnya misalnya tentang intelektual kapital. Jadi sekali lagi ini mohon maaf kalau misalnya ada yang luar kalau di akuntansi ya, ini Ibu baru mencontohkan sebagian besarnya itu adalah terkait akuntansi ya. Tapi yang penting uh, big picture-nya itu kalian dapat ya bahwa di latar belakang di bagian awal pendahuluan itu kalian sajikan dulu ya ada apa nih fenomenanya gitu ya. Jadi apa namanya fenomena yang mau diangkat gitu ya. Nah, kemudian baru masuk kira-kira bagaimana pandangan teoritis ya tentang uh, apa namanya materi tersebut gitu ya tentang objek. Di sini misalnya tadi ya tema risetnya adalah intelektual kapital dan kinerja keuangan ya. Nah, di sini bilang ini sejak tahun 90-an perhatian terhadap praktek pengelolaan aset tidak berwujud atau intangible aset telah meningkat secara dramatis. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran tangible adalah intelektual kapital yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi, informasi, sosiologi maupun akuntansi. Jadi di sini menyampaikan fenomena bahwa intelektual kapital ini menjadi fokus kekinian nih sekarang, gitu ya. Walaupun apa namanya pengelolaan aset itu sudah di apa namanya prakteknya itu sejak 90-an, tapi saat ini nih yang apa namanya yang berkembang saat ini gitu ya, intangible asset itu menjadi isu utama sekarang gitu ya, dan itu menjadi menarik gitu ya untuk diteliti. Nah, baru masuk apa sih intangible asset gitu ya, apa namanya kemudian contohnya apa gitu ya intangible asset itu, goodwill misalnya. Kemudian ya teori-teori lah ya tentang intellectual capital ini kemudian dijelaskan di paragraf berikutnya gitu ya, sehingga nyambung urutan ceritanya dari fenomena, kemudian teorinya itu apa gitu ya. Nah, kemudian baru masuk ke riset terdahulu. Oh, ternyata apa namanya intellectual capital itu biasa diukur dengan VIC gitu ya. Uh, dan beberapa penelitian itu sudah meneliti gitu ya bagaimana kaitannya si intellectual capital itu dengan kinerja keuangan. Nah, disampaikan di sini. Nah, di sini menurut si Ferrer dan Williams gitu ya bahwa memang terdapat secara empiris ya ada hubungannya nih antara VIC intellectual capital dengan kinerja keuangan gitu ya. Kemudian dia mengukurnya pakai apa, kayak diceritakan ya. Kemudian dia menelitinya di mana, perusahaan Afrika Selatan. Jadi karena bisa saja kita merujuknya itu dan lebih bagus gitu ya dengan isu yang sama di tempat yang berbeda-beda, sehingga menunjukkan bahwa memang isu tersebut apa namanya menarik gitu ya dan memang sudah mendunia, mengglobal, sehingga menarik gitu ya untuk diteliti ya. Begitu juga dengan riset-riset lain ya yang bisa menghubungkan antara intelektual kapital dengan kinerja keuangan ya, bisa di Taiwan,
kemudian nanti bagaimana hasilnya ya penelitian tersebut, bahwa ternyata memang IC itu intellectual capital itu bisa memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah itu dijelaskan. Nah kemudian setelah itu baru kita mengambil positioning ya. Nah, jadi sekarang kita mau ngambil apa nih? Kalau sebelumnya mereka penelitiannya itu misalnya di negara tadi ya dari Taiwan, misalnya di Amerika dan sebagainya. Nah, sekarang kita ambil positioning. Saya mau mengukur atau mau meneliti ya tentang pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan, tapi diperbankan di Indonesia, gitu ya. Jadi semacam riset gap dengan penelitian terdahulu ya, bahwa kalau penelitian terdahulu tuh belum misalnya ada di Indonesia, nah kalau saya ambilnya di Indonesia gitu ya, atau mungkin nanti dipecah lagi, di breakdown lagi, sebelumnya mungkin ada yang di daerah Jawa, saya mau di Sumatera gitu ya, atau mungkin Jawa Sumatera sudah banyak, saya mau di Kalimantan atau di Sulawesi. Nah itu bisa kita mengambil positioning ya, ataupun nanti juga misalnya IC-nya mungkin dia pakai ukurannya PIC. Nah mungkin saya akan mengambil ukuran yang berbeda gitu ya, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Ya, artinya positioning bisa terkait dengan tujuan dan objek, gitu ya. Ataupun nanti tadi ya, saya mau menelitinya ini mungkin tempatnya yang berbeda, gitu ya, objeknya berbeda. Kalau saya mungkin di perbankan, atau mungkin yang lain lagi mungkin di manufaktur misalnya. Nah, bisa juga nanti positioning itu terkait originalitas penelitian. Ya, misalnya, oh ini ukurannya saya ukuran yang baru nih, atau sebelumnya dia pakai ukurannya ROA, saya pakai ROE gitu ya, atau kalau IC-nya dia pakai PIC, saya pakai ICD, pakai apa gitu ya. Jadi yang membedakan, memposisikan, positioning kita itu mau meneliti apanya nih, berbeda nih, gitu ya. Apakah dari sisi tadi ya tujuan dan objeknya maupun dari originalitas penelitiannya. Nah, kemudian baru setelah setelah sudah dapat ya, kita bikin latar belakang, sudah disampaikan ya fenomenanya apa, kemudian secara teorinya gimana, penelitian terdahulu bagaimana, dan kita ambil positioning. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, saya mau meneliti di mana gitu ya. Kemudian atau karena penelitian terdahulu itu masih terdapat perbedaan, saya akan meneliti kembali, tetapi misalnya dengan menambahkan apa, gitu ya, variabel apa. Tetap harus menunjukkan posisi kita yang membedakan dengan penelitian yang lain. Nah, kemudian Ibu mencari pena Ibu di mana ya? Ini kelihatan. Nah, selanjutnya setelah latar belakang itu kita masuk ke perumusan masalah ya. Oke, kita masuk ke perumusan masalah. Nah, tadi di latar belakang itu sudah kita buat sedemikian rupa. Oke, tadi ya untuk latar belakang itu dibuatnya itu semacam, kalau Ibu selalu menjelaskan itu segitiga terbalik ya. Jadi di sini kita bicara tentang fenomena secara umum ya, bahwa tadi sebenarnya kalau misalnya kita mau meneliti di Indonesia aja mungkin globalisasi tidak usah terlalu jauh-jauh gitu ya. Kita bicara tentang fenomenanya apa gitu ya, kemudian mengerucut sampai ke secara teorinya gimana gitu ya, kemudian empirisnya seperti apa gitu ya, sehingga nanti dapat positioning yang membedakan kita dengan penelitian yang lain itu apa ya. Semakin membuat semakin menulis itu semakin mengerucut gitu ya, jadi dari umum ke khusus gitu ya. Nah kemudian setelah di latar belakang kita kemudian mengambil topik bahwa nanti X1, X2 gitu ya, X3 itu bisa berpengaruh ke Y gitu ya. Ini kan ujungnya kan di sini ya, di ujung di sini kan nanti yang sering disebut, yang kalian tuliskan bahwa sering dituliskan dengan demikian penelitiannya akan menguji bagaimana pengaruh X1, X2, X3 ke Y ya. Yang sebelumnya itu sudah dijelaskan di sini nih, masing-masing variabel itu sudah dijelaskan gimana secara teori dan empirisnya bagaimana X itu bisa mempengaruhi ke Y gitu kan ya. Nah kemudian baru
kita masuk ke rumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini memang untuk buku panduan di UNAS itu disebutkan atau dibuat dalam rumusan dalam kalimat pertanyaan, gitu ya. Apakah, nah yang apa akan digunakan secara umum itu menggunakan kata apakah, gitu ya. Kalau untuk pengertian yang kuantitatif ya, seperti ini ketika kita akan menguji suatu variabel apa namanya independen ya terhadap variabel dependen. Jadi kita akan menulis atau merumuskan masalahnya dengan apakah X1 berpengaruh ke Y. Nah, X1 sama Y-nya bisa saya sesuaikan ya dengan variabel penelitian kalian masing-masing ya, topik masing-masing. Nah, ketika apa namanya sudah sampai di penghujung dari apa namanya latar belakang tadi, gitu ya, maka kita akan merumuskan di sini ya bagaimana apakah variabel X1 itu berpengaruh ke Y, gitu ya. Yang satu. Kemudian yang kedua, apakah variabel X2 berpengaruh ke Y dan apakah variabel X3 itu berpengaruh ke Y. Hindari sebenarnya kata-kata yang bagaimana, sejauh mana, gitu ya. Kalau bagaimana mungkin untuk yang kualitatif itu apa namanya bisa gitu ya dipakai. Tetapi kayak ketika kalian sejauh mana, mungkinkah, nah itu sebaiknya jangan digunakan kata-kata yang abstrak begini karena nggak bisa dijawab di dalam apa namanya tujuan penelitian nanti. Jadi perumusan masalah nanti akan dijawab oleh tujuan penelitian ya, harus nyambung. Kalau misalnya permasalahannya 3, maka nanti tujuan penelitiannya juga akan 3 gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kadang-kadang kalau pertanyaan penelitiannya perumusan itu adalah misalnya bagaimana pengaruh X ke Y, nah itu kan menjawabnya agak sulit dijawabnya gitu ya. Nanti bagaimana itu nanti jawabnya bisa baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau misalnya apakah terdapat pengaruh X1 ke Y, nah maka menjawabnya ya terdapat pengaruh X1 ke Y gitu ya, dengan dibuktikan dari pengujian nanti. Jadi gunakan bahasa yang baku ya, biasanya menggunakan apakah ya variabel X1 gitu ya berpengaruh ke Y ya, dengan tadi sudah dijabarkan dulu ya di latar belakangnya bahwa memang apa namanya ada ya keterkaitan ya antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang sering terjadi juga ketika kalian apa namanya mahasiswa itu akan meneliti ya 3 isu atau 3 variabel, ketika di latar belakang dia nggak menjelaskan ketiga-tiganya. Kadang-kadang cuma 1 sama 2 aja, kadang-kadang 2 dan 3 aja. Nah, itu harus diperhatikan ya bahwa di latar belakang itu semua harus muncul. Jadi nggak bisa ketika di latar belakangnya nggak dijelaskan tiba-tiba dia muncul gitu ya, sebagai masalah, kan aneh ya. Jadi harus dijelaskan semua di latar belakang baru bisa turun ke apa namanya ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu tentu sudah disarikan gitu ya dari latar belakang apa permasalahan sebelumnya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja ya. Sehingga nanti tujuan penelitiannya itu akan apa namanya sesuai ya. Kalau kalau permasalahannya 3, perumusan masalahnya 3, maka nanti tujuannya juga ada 3 gitu ya. Oke. Nah, kemudian poin subbab yang terakhir di latar belakang di pendahuluan itu adalah tujuan dan manfaat penelitian. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya ketika merumuskan tujuan dan merumuskan manfaat penelitian. Nah, itu juga jangan biasanya dibuatnya itu sekedarnya aja ya. Apa namanya mahasiswa itu biasanya kalimatnya itu hanya umum aja. Nah, sebisa mungkin apa namanya terutama untuk yang manfaat ya. Jadi seperti Ibu sampaikan, tujuan ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan ya. Jadi kalau rumusan masalahnya 3 poin, maka nanti tujuannya juga akan 3 poin ya. Nah, di sini apa namanya yang perlu diperhatikan itu adalah di manfaat penelitian ya. Jadi di sini akan dibagi manfaat penelitian itu manfaat secara teoritis dan secara praktis gitu ya.
Nanti untuk manfaat teoritis ini dibuat secara umum aja. Jadi setelah kalian meneliti apa namanya topik ini gitu ya, maka tentu kan kalian akan dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat eh, untuk menambah sana keilmuan gitu ya, keilmuan terkait dengan materi X1, X2, X3 bagaimana berpengaruh ke Y gitu ya. Jadi manfaat teorisnya tentu akan menambah apa namanya keilmuan atau menambah bukti empiris gitu ya, bukti empiris terkait pengaruh X1, 2, 3 ke Y gitu ya. Nah, kemudian baru ketika manfaat praktis, nah itu akan kalian breakdown gitu ya. Itu adalah untuk apa namanya praktis gitu ya. Jadi siapa untuk praktisinya ya, gampang untuk praktisi gitu ya. Jadi topik kita itu kira-kira bermanfaat buat siapa aja, pihak yang mana saja. Nah, ini masuknya ke manfaat praktis. Jadi kalau misalnya tadi kita mau bicara tentang kinerja keuangan, tentu akan apa namanya harapannya penelitian kita itu akan dijadikan rujukan gitu ya, atau bermanfaat bagi pihak manajemen gitu ya, atau perusahaan gitu ya. Jadi atau nanti informasi ini bisa digunakan oleh investor misalnya gitu ya. Jadi manfaat praktisnya di breakdown. Yang pertama mungkin buat manajemen untuk perusahaan. Yang kedua mungkin dengan apa namanya penelitian ini ketika nanti sudah berjalan dan ketemu hasilnya, entah itu berpengaruh atau nggak berpengaruh gitu ya. Nah, itu manfaatnya apa nih buat investor misalnya, atau terkait dengan regulator misalnya, eh, bisa saja gitu ya manfaatnya apa akan dirasakan gitu ya oleh regulator. Jadi bukan manfaat buat penulis, bukan manfaat untuk apa namanya penelitian selanjutnya, enggak. Jadi yang di sini adalah manfaat praktisnya tuh buat regulator siapa sih, buat pemerintah siapa sih, terutama kalau misalnya untuk pajak gitu ya. Nanti buat apa DJP apa sih gitu ya, atau buat Kementerian Keuangan gitu ya, atau nanti buat pariwisata mungkin Kementerian Pariwisata, itu apa gitu ya manfaat-manfaat yang bisa diperoleh oleh mereka gitu ya ketika penelitian kita ini berjalan dan sudah dapat hasilnya. Nah, itu memang harus berpikir keras di sini. Jadi bukan sekedarnya aja ya untuk menambah pengetahuan, untuk apa namanya sebagai informasi. Nah, itu kan biasanya kalimat-kalimat umum yang mahasiswa gunakan ya untuk menambah informasi, untuk menambah pengetahuan. Padahal kan enggak seperti itu. Jadi harus berpikir keras di awal. Kenapa? Karena nanti ini akan terkait dengan di bab 4 eh, apa namanya penelitian kalian nanti gitu ya, dan bab 5-nya. Jadi selalu inline ya. Ada benang merahnya dari bab 1 sampai dengan bab 5. Karena di bab 5 kita harus memberikan kesimpulan dan saran gitu ya, ke depannya gimana. Nah, itu kalau di depan sini kita sudah bisa merumuskan, nah itu nanti di bab 4, 5 dan 5 itu menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi hindari tadi ya untuk menambah informasi, menambah pengetahuan, memberi informasi, hanya itu aja jangan. Jadi harus bisa digali lagi kira-kira apa ya manfaatnya gitu ya untuk praktisnya ya, untuk regulator nih informasi ini apa gitu ya yang akan apa namanya manfaatnya itu apa. Iya pasti bermanfaat, tapi apa manfaatnya gitu ya, sehingga nanti akan membantu kalian di bab 4 dan bab 5. Nah, apa namanya ini adalah contoh ya untuk manfaat penelitian baik teoritis gitu ya, kemudian maupun manfaat eh, praktis ya. Jadi kalau di sini contohnya bisa memberikan manfaat apa namanya bagi perusahaan gitu ya, bagi manajemen untuk mengelola organisasinya gimana gitu ya. Kemudian eh, dapat memberikan penegasan kepada manajemen gitu ya, tentang pentingnya pengungkapan sukarela, disclosure ya, terutama khususnya ICD gitu ya. Jadi eh, apa gitu manfaatnya? Kalau ini kan berarti memberikan manfaat kalau memang IC itu penting gitu ya untuk diungkapkan, misalnya kalau penting ya untuk
laporkan gitu ya, karena memang terbukti misalnya IC itu bisa meningkatkan kinerja perusahaan ya. Jadi harus jelas nanti mendefinisikan manfaatnya itu apa untuk eh, apa namanya para praktisi gitu ya, untuk manfaat praktisnya itu apa sih gitu ya, harus bisa kalian jelaskan ketimbang hanya memberi informasi seperti itu. Nah, kemudian untuk bab 2 itu nanti kalian tentu akan menyampaikan ya teori apa nih itu ya yang akan digunakan gitu ya untuk apa dalam penelitian ini gitu ya. Jadi nanti jangan tulis landasan teorinya adalah landasan teori, jangan ya, tapi langsung aja misalnya kalian pakainya apa nih, teori keagenan misalnya, atau agency teori. Nah, langsung aja ditulis ya tentang teori keagenan. Nah, nanti apa namanya hanya pendek saja gitu ya dalam menyampaikan teorinya. Jadi nggak usah juga yang teorinya terlalu detail gitu ya, kemudian terlalu apa definisi-definisi yang terlalu banyak gitu ya. Di dalam bab 2 ini dalam menulis teori keagenan alasan teori ini pakai apa grand teorinya gitu ya. Teori apa nanti yang akan dipakai gitu ya terkait dengan penelitian kalian. Jadi nanti uh, kalian harus bisa mengaitkan teori tersebut dengan topik penelitian. Jadi jangan berdiri sendiri-sendiri. Yang seringnya adalah ketika menjelaskan teori kagenan adalah bla 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 titik, terus di bawahnya lagi teori signaling adalah bla 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 gitu ya, terlepas dari topik penelitian kalian. Jadi uh, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika kalian menjelaskan topik penelitian ini, teori apa yang mendasari dan apa kaitannya itu harus dijelaskan. Jadi harus bisa mengaitkan antara teori dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Jadi sekali lagi ingat, jangan sendiri-sendiri ya. Teori keagenan sendiri, nanti di bawahnya lagi teori macam-macam gitu ya, hanya menjelaskan tentang teori itu tanpa mengaitkan dengan variabel penelitian. Nanti berbagai teori juga bisa kalian cari gitu ya. Tadi ya berdasarkan kalian dapatkan itu bisa dari artikel, bisa dari buku, bisa dari apa namanya jurnal dan lain sebagainya ya. Kira-kira teori ini apa sih yang cocok gitu ya untuk penelitian kita gitu ya, kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk dikaitkan dengan topik penelitian kitanya. Nah, ini ada Ibu sampaikan bagaimana apa namanya teori itu kita masukkan ke chapter 2 gitu ya. Tetapi kita tidak lupa juga untuk mengaitkannya dengan topik penelitian kita. Jadi di sini contohnya teori tentang stakeholder teori. Jadi dijelaskan dulu stakeholder teori itu isinya apa, gitu ya. Jadi penjelasannya di sini stakeholder teori itu apa, kemudian dijelaskan juga nanti bunyinya itu seperti apa gitu ya, terus apa namanya mungkin macam-macamnya gitu ya, atau penjelasan yang lain, kemudian baru masuk ke bagaimana stakeholder teori itu bisa menjelaskan tentang IC gitu ya, apa namanya pengungkapan intelektual kapital gitu ya, sehingga nanti bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi harus dijelaskan berdasarkan teori stakeholder ini apa namanya karena mementingkan stakeholder ya sebagai pemilik perusahaan. Nah, maka nanti pengungkapan IC ini apa namanya sangat tentu sangat menolong manajer gitu ya untuk meningkatkan kinerjanya, karena memang kinerja perusahaan yang baik tentu yang diharapkan oleh para stakeholder ya, karena memang kepentingan mereka adalah mereka mendapatkan nilai gitu ya dari kinerja perusahaan ya. Stakeholder ini contohnya misalnya investor gitu ya, atau masyarakat secara umum yang memegang saham perusahaan misalnya. Nah, kemudian apa namanya perlu juga dijelaskan ya bahwa di sini
tujuan penelitian itu harus searah dengan perumusan masalahnya ya. Jadi ketika menjelaskan tentang apa namanya teori tadi, jangan terlepas dari eh, bahwa teori itu digunakan ya untuk menjelaskan permasalahan apa gitu ya yang ada di penelitian kita gitu ya. Eh, dikaitkan dengan topik kita ya. Jadi bagaimana nanti S1 itu bisa berpengaruh ke Y berdasarkan dari teori yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah nanti ada keterkaitan dengan variabel. Nah, ini tadi ya, jangan diketik seperti ini, tapi nanti disesuaikan dengan variabel masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti bagaimana hubungan antara intelektual kapital dengan kinerja. Gitu ya. Jadi dijelaskan ini. Kalau ini kan kebetulan mungkin variabelnya hanya intelektual kapital. Nanti kalau misalnya lebih dari satu variabel, tinggal nyambung aja di sub-sub berikutnya. Nah, yang perlu diingatkan adalah keterkaitan itu bukan merupakan hipotesis. Jadi nanti sambil kalian yang sudah skripsi sekarang, sambil dilihat ya bahwa keterkaitan antar variabel itu belum merupakan hipotesis. Dia baru menjelaskan apa ya keterkaitan atau hubungan antar variabel berdasarkan teori dan studi empiris sebelumnya. Artinya di sini keterkaitan antar variabel itu bisa didukung oleh studi empiris gitu ya. Jadi misalnya secara teori, kalau secara teori harusnya kalau kita memiliki apa namanya intelektual kapital ya, pengungkapan intelektual kapitalnya semakin tinggi, maka kinerjanya akan apa meningkat gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan gitu ya bagaimana teorinya. Nah, ketika pengungkapan intelektual kapital itu bisa meningkatkan kinerja apa nih ceritanya? Kenapa hubungannya misalnya positif gitu ya, ataupun nanti misalnya pengaruhnya itu adalah negatif. Nah, itu dijelaskan. Nah, kalau secara teorinya itu sebenarnya kaitannya itu adalah positif gitu ya. Semakin banyak atau semakin tinggi ya pengungkapan intelektual kapital, kinerjanya semakin bagus gitu ya. Nah, kita akan cari juga studi empiris sebelumnya gimana gitu ya. Dan tentunya studi empiris sebelumnya kan seperti pendahuluan yang sudah disampaikan, mungkin ada yang bilang ada memang pengaruhnya positif, tapi mungkin penelitian lain juga ada yang bilang mungkin pengaruhnya negatif gitu ya, atau mungkin nggak ada pengaruh kok gitu ya. Sehingga kita kemudian meneliti kembali gitu ya. Nah, di penjelasan ini muncul di keterkaitan antar variabel gitu ya. Ingat belum merupakan hipotesis. Jadi dijelaskan gimana variabel X1 bisa berpengaruh ke Y, gitu, X2 bisa berpengaruh ke Y, menceritakan secara teorinya gimana, kemudian studi empiris terdahulunya gimana. Nah, di sini boleh secara apa namanya luas kita menjelaskan ya bagaimana keterkaitan dan variabel ini. Nah, kemudian nanti juga setelah itu kalian akan masuk ke hasil penelitian terdahulu yang nanti bisa dibuat dalam bentuk tabel yang merupakan ringkasan dari sebab sebelumnya ya. Jadi sebelumnya ada hubungan antar variabel dan beberapa penelitian yang kalian rujuk. Nah, di sini adalah resume atau ringkasan dari penelitian yang yang kalian rujuk tadi ya, artikel-artikel yang kalian kumpulkan yang sudah dibaca, yang sudah direview, yang sudah diresume. Nah, itu kita kemudian masukkan ke dalam hasil penelitian terdahulu. Jadi pembaca itu bisa melihat, ternyata kalian memang dosen pembimbing bisa melihat ya, ternyata bacaan kalian sudah banyak, referensinya sudah banyak gitu ya, bahwa penelitian ini memang menarik gitu ya untuk diteliti atau masih masih penting untuk dilakukan penelitian gitu ya, dikumpulkan di sini. Kemudian dibuat kerangka analisisnya. Nah, nanti nah, kemudian nanti ini bilanginnya gimana ya? Oke, ini semoga nggak ketutup ya. Nah, kalau untuk kerangka analisis ya bagian berikutnya, nah ini merupakan ringkasan gitu ya dari penelitian kalian. Itu mau meneliti tentang apa itu bisa dibaca secara ringkas di kerangka analisis ini gitu ya. Jadi
Cuma yang perlu diperhatikan gitu ya dalam menggambarkan suatu kerangka penelitian atau kerangka analisis, kalian harus bisa bedakan ya antara penelitian yang menggunakan observed variable dan unobserved variable ya. Jadi kalau untuk penelitian yang bisa diukur gitu ya, maka nanti apa namanya dalam membuat kerangka analisis itu bentuknya adalah kotak seperti ini. Tapi kalau dia unobserved gitu ya, maka nanti bentuknya oval. Jadi ini adalah yang membedakan antara penelitian yang menggunakan variabel yang dapat diukur dan variabel yang tidak dapat diukur ya. Nah, kemudian nanti baru di subbab terakhir di bab 2 kalian menjelaskan tentang hipotesisnya. Nah, ingat hipotesis itu nggak langsung tiba-tiba H1, H2. Jadi yang sering hipotesis langsung satu. H1 X1 berpengaruh positif ke Y gitu ya. 2 X2 berpengaruh negatif ke Y ya. Nah, nggak boleh tiba-tiba seperti ini. Jadi harus ada pengembangannya dulu gitu ya. Gimana Bu cara mengembangkannya? Tadi dari keterkaitan antar variabel tadi. Ya, secara teori kalian kan sudah menjelaskan ya di keterkaitan antar variabel bahwa X1 itu secara teori bisa berpengaruh ke Y gitu ya. Nah, di pengembangan hipotesis, tapi ketika di keterkaitan antar variabel tadi ya, ketika menjelaskan keterkaitan antar variabel ini, semua kemungkinan studi empiris itu sudah kalian address di sini, ya sudah dijelaskan di sini. Nah, bedanya adalah ketika di pengembangan hipotesis, kalian fokus kepada positioning kalian, gitu ya. Berdasarkan teori, pengaruhnya itu adalah positif. Maka kalian memberikan penjelasan secara teorinya, gitu ya. Kemudian menyajikan juga penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mendukung formulasi hipotesis, gitu ya. Jadi kalau kalian bisa ambil positioning, oke, saya menghipotesiskan apa namanya bahwa X1 itu berpengaruh positif ke Y, gitu ya. Berdasarkan teori, walaupun penelitian sebelumnya itu beda-beda gitu ya, tapi tetap kita berpegang pada secara teorinya gimana gitu ya. Nah, sehingga ketika mengembangkan hipotesis, sebelum kita membuat atau menyatakan hipotesisnya adalah X1 berpengaruh positif ke Y, di situ harus dijelaskan dulu ya. Jadi secara teori X itu bagaimana gitu ya bisa mempengaruhi Y gitu ya. Dimana kalau apa namanya X1 itu naik gitu ya, itu bisa menyebabkan Y itu juga naik. Penelitian si A, B, C itu juga mendukung bahwa kalau X naik, Y-nya naik. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka saya menghipotesiskan bahwa X1 itu berhubungan atau mempengaruhi secara positif ya Y gitu ya. X berpengaruh positif ke Y. Nah, yang harus diingatkan adalah penelitiannya itu harus yang relevan. Jadi jangan lagi dimasukin yang pengaruhnya negatif, yang nggak berpengaruh, itu jangan lagi dimasukkan. Tapi yang dimasukkan adalah khusus yang pengaruhnya itu adalah positif ya. Dicari artikel-artikel yang merujuk mendukung hipotesis kita. Dan sering sekali terjadi ketika mengembangkan hipotesis masih muncul juga ini. Ada yang bilang nggak berpengaruh, ada yang bilang berpengaruh, ada yang bilangnya negatif dan positif, sehingga saya merumuskan bahwa pengaruhnya positif. Kan aneh gitu ya. Sedangkan kita ketika membuat hipotesis, kita harus bikin argumen. Kenapa kok kita hipotesisnya itu pengaruhnya positif gitu ya. Jadi argumennya itu tentu didukung oleh tadi ini ya, penelitian-penelitian yang positif ini dan juga teori-teorinya. Jadi ini dilupakan nih, ini jangan dimasukkan di pengembangan hipotesis gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba H1, H2, dan H3. Jadi berikanlah penjelasannya secara ringkas dan padat gitu ya, berbeda dengan keterkaitan antar variabel tadi. Nah, kemudian baru kita masuk ke bab 3 ya. Kemudian masuk ke bab 3 itu adalah objek penelitian. Kalau ini kan relatif lebih untuk bab 3 ya tidak terlalu sulit ya untuk membuat ini, kan tinggal kalian mengikuti aja lah
penelitian sebelumnya itu seperti apa gitu ya, menulis tentang objek penelitiannya. Kemudian eh, apa namanya selanjutnya eh, untuk proposal kalian diminta untuk membuat juga melampirkan menyampaikan rencana dan tahapan penelitiannya. Nanti kalian bisa lihat di contoh-contoh skripsi kakak tingkat kalian ya. Nah, kemudian datanya gitu ya nanti dikaitkan dengan penelitian kalian masing-masing. Kalau memang nanti datanya dari website BI disampaikan aja gitu ya. Kalau nanti studi kasus nanti disampaikan aja datanya itu dari perusahaan apa aja gitu ya nanti akan diambil gitu ya, dari laporan keuangannya atau dari wawancara. Nah, itu nanti bisa disampaikan di sini ya. Kemudian populasinya dan sampelnya dan metode atau alat pengumpulan datanya ya bisa pakai kuesioner atau dari dokumentasi berupa laporan keuangan gitu yang sudah jadi gitu atau data sekunder. Kalau ini disebut dengan data primer untuk kuesioner, observasi gitu ya, wawancara, nah itu biasanya disebut dengan data primer. Kalau yang sudah dapat langsung kita ambil dari laporan keuangan itu disebut dengan data sekunder. Nah, selanjutnya uh, juga akan kalian harus membuat ya definisi operasional variabel. Nah, ini juga harus ada benang merah dari bab 2 ya. Jadi ketika menjelaskan bab 2 tentang masing-masing variabel terutama untuk yang penelitian yang menggunakan unobserved variable ya. Untuk penelitian yang membuat uh, indikator kemudian kemudian menyusun kuesioner gitu ya itu jangan terlepas dari bab 2-nya gitu ya. Dari bab 2 ketika menjelaskan tentang variabel kalian itu kalian sudah harus menjelaskan apa sih indikatornya gitu ya. Sehingga indikator itu nanti linear dengan bab 3 yang menjelaskan tentang operasionalisasinya ya, operasionalisasinya sehingga nanti turun menjadi pertanyaan-pertanyaan ya ketika uh, penelitian kalian itu adalah menggunakan unobserved variable gitu ya yang nggak bisa diukur sehingga harus kalian ukur gitu ya bikin indikator-indikator yang bisa dipakai gitu ya untuk mengukur yang kita maksud gitu ya kayak sakit sakit itu kan nggak tahu ya apa nih apa ngukurnya gimana nih sakit ini ya kan unobserved. Nah, maka dikasih cari indikatornya apa. Uh, oh, kita lihat suhunya berapa gitu ya. Kemudian apalagi uh, apa namanya uh, kuat nggak misalnya dia ngangkat benda barang berat gitu ya atau mampu berjalan berapa kilo nih gitu ya indikasinya seperti itu atau berkeringat nggak gitu ya. Nah, itu kan indikator-indikator yang bisa menggambarkan sakit itu seperti apa. Nah, seringnya kalau untuk yang unobserved variable itu dari bab 2 ini sudah harus eh, disampaikan gitu ya sehingga nanti ketika bab 3 akan ada eh, kaitannya ya. Jadi jangan sampai bab 2-nya ngomongin apa gitu ya, bab 3-nya ngukurnya pakai apa itu berbeda-beda gitu ya. Jadi harus diperhatikan sekali ya untuk operasionalisasi variabel ini mungkin untuk khususnya penelitian yang kualitatif ataupun untuk yang penelitian yang menggunakan data primer gitu ya. Kalau untuk data sekunder tentu nggak ada masalah ya. Kalau kita mengukur kinerja biasanya ukurannya langsung laba gitu ya, profit. Kemudian kalau misalnya mengukur kalau untuk yang bisa diukur ya misalnya penjualan gitu ya kan jelas ya dari salesnya. Kemudian atau eh, ukuran perusahaan gitu ya biasanya menggunakan total aset. Nah, itu kan biasanya sudah bisa diukur ya dalam satuan itu maka disebut dengan data sekunder. Sehingga indikatornya tentu operasionalisasinya lebih mudah ya untuk dilakukan. Yang perlu hati-hati adalah ketika menggunakan unobserved variable. Jadi itu yang harus disampaikan ya. Nah, secara umum biasanya definisi operasional variabel ini bisa dalam bentuk tabel ya. Dibuat dalam bentuk tabel. S1 itu mengukur apa sih? Lalu dia menggunakan apa rasio kah?
gitu ya. Atau kalau yang tadi kuesioner, indikatornya apa, lalu pertanyaannya apa, kemudian gimana cara menghitungnya ya, dan skalanya berapa, apa namanya, kalau setuju, nggak setuju, sangat tidak setuju, itu berapa poinnya. Nah, itu bisa dijelaskan di definisi operasionalisasi variabel. Nah, terakhir metode analisis dan pengujian hipotesis. Ya, jadi eh, ini juga nanti apa namanya akan terkait dengan statistik apa yang akan kalian gunakan gitu ya, tergantung struktur data kalian yang apa yang dipakai nanti akan dijelaskan ya apa nanti metode analisisnya, lalu pengujian hipotesisnya tentu akan disesuaikan dengan model masing-masing ya. Kalau memang regresi linear berganda, tentu nanti apa namanya dengan data yang data primer tadi ya, observed variable itu, maka ketika pengujian hipotesis itu bisa langsung menuju ke uji apa namanya model, uji F, uji determinasi, lalu ke uji T. Tapi kalau misalnya dia menggunakan observed variable, maka dia harus melalui uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu ya. Jadi tergantung nanti apa model apa ya, persamaan yang kalian pakai, modelnya seperti apa, apakah persamaan regresi berganda gitu ya, atau menggunakan intervening atau menggunakan moderating. Nah, itu nanti akan menentukan model analisis, metode analisis yang dipakai gitu ya. Dan juga nanti tahapan pengujiannya ya. Jadi akan berbeda kalau misalnya apa modelnya itu adalah ketika persamaannya itu pengukurannya menggunakan dummy. Misalnya Y sama dengan A plus B X1 plus B X2 gitu ya. Ketika pengukuran ini menggunakan dummy 1 dan 0, nah maka nanti toolsnya akan berbeda, nggak bisa regresi biasa, tapi dia menggunakan regresi logistik ya, seperti itu. Jadi nanti ketika logistik, maka uji F dan uji T-nya akan berbeda dengan apa namanya ketika ini tidak diukur menggunakan 1 dan 0 gitu ya. Dia data ordinal biasa gitu, maka masih bisa menggunakan apa namanya regresi uh, berganda gitu ya. Kalau ini nanti menggunakan logistik. Jadi nanti tergantung model kalian nanti ya, apakah uh, ukurannya itu seperti apa gitu ya modelnya tadi ya. Kalau misalnya menggunakan unobserved itu biasanya uh, apa bisa menggunakan toolsnya itu SAM gitu ya, atau PLS. Tapi kalau misalnya datanya itu bukan yang unobserved gitu ya, yang observed variable, cukup mungkin SPSS, diffuse gitu ya, itu bisa digunakan gitu ya toolsnya nanti. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Selain kalian juga harus banyak membaca materi gitu ya, artikel dan juga buku-buku tentang metode penelitian. Itu sangat dianjurkan ya untuk kalian memudahkan dalam menulis uh, proposal dan juga selesai sampai dengan tugas akhir ya dengan cepat dan atau tepat waktu gitu ya, dengan hasil yang baik gitu ya, karena kalau sudah diikuti dengan runut gitu ya, maka untuk penguji atau pembimbing kan tentu dengan cepat akan merespons sehingga bisa fokus ke isinya gitu ya. Kemudian nanti akan lebih lancar lah ya kalian dalam menjalani proses proposal maupun ujian nanti tugas akhir ini. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ibu Tiara, apakah waktunya sampai jam berapa? Mungkin ada sesi tanya jawab, silakan. Waktunya sampai jam berapa nih? Bu Tiara, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Ada yang bertanya, monggo silakan. Ini apa? Ini masih join semua kan ya, masih on kan ya? Jangan-jangan. Masih, Bu. Oke. Alhamdulillah masih semangat, Bu.
Ya, alhamdulillah. Oke, Masuk, Bu. ada yang mau didiskusikan nggak untuk kelancaran nanti menulis proposal dan tugas akhir nanti ya? Ada yang masih belum jelas? Kalau sudah cukup jelas? Wah, Ibu senang banget kalau cukup jelas ya. Berarti keren banget ya Ibu ngejelasinnya ya. Oke, ayo ada yang mau nanya nggak? Mana? Sudah cukup jelas, Belum Bu. cek. Oke, keren banget ya. Sudah cukup jelas ya. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah cukup jelas. Jadi memang Alhamdulillah. eh, yang penting banyak membaca tadi ya pesan Ibu, banyak membaca sehingga bisa dapat apa namanya topik-topik gitu ya kekinian yang menarik sehingga apa namanya nanti kan kalian akan ke pembimbing ya ke pembimbing apa akan mendapatkan pembimbing skripsi ya atau tugas akhir. Nah, ketika kalian sudah siap dengan proposal gitu ya tentu apa namanya proses bimbingannya itu akan lebih cepat gitu ya sehingga bisa mempersingkat waktu kalian dalam mengerjakan sehingga nggak mepet-mepet gitu ya. Jadi kalau memang sudah apa namanya bagus menulisnya rapi terutama kerapihan ya. Eh, karena ibu sendiri kalau melihat tulisannya yang masih berantakan itu nggak bisa fokus gitu ya karena gemes mau coret-coret mau benerin gitu ya tulisannya itu tampilannya itu sehingga kita sebagai pembaca pembimbing itu akhirnya lupa ke isinya gitu ya karena jadi akhirnya aduh ini typo nih ini apa namanya ininya kok ke dalam banget gitu ya atau ini spasinya kok beda-beda ini hurufnya fontnya ada yang 11 ada yang 12 nah itu akhirnya kita pembimbing itu sibuk gitu ya. Eh, itu nggak ibu aja loh ya secara umum semuanya itu akan terganggu dengan tulisan-tulisan kalian yang masih belum rapi gitu jadi itu kami percayakan ke kalian ya ke mahasiswa untuk membuat tulisan itu serapi mungkin sebaik mungkin gitu ya sehingga kita tuh bisa fokus ya dosen tuh bisa fokus ke isi gitu karena kalau masih sibuk bener-benerin typo gitu ya karena typonya titik komanya nggak jelas gitu ya kata kalimat sambungnya di menjadi awal kalimat kemudian SPOK-nya nggak ada gitu ya menggantung nah itu akhirnya bikin dosennya eh, lama gitu ya untuk apa membuat mengkoreksinya gitu ya sehingga akhirnya ke intinya ke isi dari uh, proposal kalian itu menjadi ke apa ke delay gitu ya untuk diberikan masukan untuk direview ya oleh dosen pembimbing. Jadi saran ibu tampilannya dulu lah. Jadi ya kalau misalnya kita mau ketemu kalau ketemu orang gitu ya misalnya bajunya nggak matching atau misalnya di acara resmi pakai baju tidur atau mungkin sepatunya apa terbalik dan lain sebagainya itu kan itu akan membuat penilaian awal kita tuh kurang bagus ya. Sehingga boro-boro mau ngobrol gitu ya mau ngobrol tuh mata kita tuh nggak fokus gitu karena uh, ngeliatin yang salah-salah tadi gitu ya yang aduh itu sebenarnya jilbabnya harus dirapihin gitu aduh itu sebenarnya kancingnya harus dikancing itu talinya sepatunya nggak ditaliin kan kayak gitu ya akhirnya kita sibuk dengan tampilan sehingga diskusinya nggak jalan isinya nggak terbahaskan gitu karena sibuk ngurusin yang apa namanya teknis-teknis seperti itu ya jadi saran ibu nanti uh,
ketika membuat proposal ya, baik yang sekarang sudah sedang mengerjakan gitu ya, atau yang belum nanti uh, harap diperhatikan tampilan dari tulisan kalian, itu karya kalian ya. Jadi jangan dibikinnya tuh asal-asalan gitu ya. Jadi bikin harus rapi, gitu ya, sehingga dosen itu bisa fokus untuk membahas isi. Oke, di sini ada Utari. Utari ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya Ibu, Ya, saya mau gimana? bertanya kan tadi ada PPT-nya ya Bu, PPT-nya kita boleh minta nggak ya Bu? Bisa di-share nggak Bu? Oh iya, boleh nanti Ibu sampaikan ke Bu Tiara ya. Baik Ibu, makasih. Oke, sama-sama. Terus ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin itu ya yang saya sampaikan karena sudah azan asar juga. Kemudian nanti yang perempuan biasanya bersiap-siap bantu ibunya ya untuk berbuka puasa. Jadi mungkin ibu cukupkan penyampaian tentang materi metode penelitian ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ingin berdiskusi di luar forum ini silahkan ya. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, itu dipersilahkan. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu kembalikan ke Ibu Tiara. Oke, terima kasih Ibu Zu atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Zumratul bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, sebelum kita menyudahi perkuliahan kita, mungkin kepada para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya untuk melakukan sesi foto ya. Ibu jangan pergi dulu ya Ibu. Oke. Ya, mungkin saya hanya mengambil beberapa saja karena ini ada 10 page ya. Oke, atau 10-10-nya juga boleh deh. Ya, pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya masih banyak ternyata yang mengaktifkan kamera ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terakhir nih. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya mahasiswa-mahasiswi dari FEB UNAS. Jangan lupa besok kita masih ada dua rangkaian lagi, yaitu interpretasi data dan juga Mendeley yang akan dilaksanakan di Jumat dan Sabtu. Ada perubahan jadwal mengenai interpretasi data yang tadinya jam 10 ya, diubah menjadi jam 2 siang. Oke, sampai jam 15.30. Dan untuk Mendeley Jumat ya, Bu? Iya, Jumat. Nanti link Zoom-nya akan saya berikan di grup ya. Oh, diralat jamnya ya, Bu? Iya, dirawat jamnya aja. Iya, Bu. Oke. Kemudian untuk Mendeley, pelatihan Mendeley juga perlu diingatkan bahwa mahasiswa diharapkan untuk menginstal Mendeley terlebih dahulu di laptop atau komputer masing-masing ya, sebelum mengikuti pelatihan itu karena ada prakteknya. Oke, terima kasih semuanya. Mendeley itu aplikasi. Kenapa? Mendeley itu aplikasi. Iya, benar. Mendeley itu aplikasi. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ibu Zul. Dari HP bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Itu aplikasi di komputer atau di laptop ya.
Oh ya Bu. Ya. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih juga Ibuku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu Ibu Zulfat ya. Salam Bu. Filenya bisa di chat ya. Oke. Oke, selamat berbuka semuanya. Terima kasih Bu, selamat berbuka puasa Bu. Ya. Terima kasih Bu. Record.